Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayinatun Natsiroh, NIM 212410103027 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum sistem basis data dengan Word dan fungsi agregat. Untuk soal yang pertama di sini soal A, yang mana kita disuruh untuk tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini kita menggunakan select bintang from dari tabel customer, terus where country Brazil. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul dari tabel customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini terdapat Brazil semua dari country-nya. Untuk soal yang selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi kita mencari produk yang tidak diproduksi lagi dari tabel produk dengan where units on order sama dengan 0. Kita coba run. Nah, sini terdapat tabel dari produk yang sudah tidak di order lagi. Order unit on ordernya 0 semua. Ini tabel yang tidak diproduksi lagi. Untuk soal selanjutnya di sini kita disuruh untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, di sini menggunakan select ID suppliernya, terus nama, untuk address-nya, address, city, dan country, kita aliaskan menjadi alamat lengkap dari tabel suppliers dengan where country dari kecuali alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Berarti ini tabelnya tidak ada yang dari Kanada. Nah, dari tabel supplier ID, terus namanya, terus terdapat alamat lengkap dari address, city, dan country. Nah, di sini tidak ada yang Kanada di luar Kanada. Untuk soal yang selanjutnya, di soal B, kita disuruh menampilkan suppliers yang mana perusahaannya mengandung kata LTD. Kita menggunakan select bintang dari tabel suppliers dengan where company name I like LTD. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat supplier ID, company name. Di sini terdapat tabel suppliers dengan where company name I like dari LTD. Nah, di sini company name-nya terdapat nama LTD. Ini LTD. Untuk soal selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Kita menggunakan tabel employee. Terus untuk where-nya, where left dalam kurung first name 1 lebih kecil left last name 1. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, ini sudah tampil dari tabel employee dengan last name-nya. Lalu terdapat first name-nya. Yang huruf pertama first name-nya lebih kecil.
huruf pertama last name-nya. Nah, menampilkan yang huruf last name itu lebih kecil dari first name-nya. Untuk soal selanjutnya, di sini kita disuruh untuk menampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Jadi, nanti huruf depan company dan kontak name-nya itu sama. Kita menggunakan select bintang, terus dari tabel from suppliers, where left, dalam kurung company name 1, sama dengan ini diartikan sama left contact name dalam contact name 1. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah menampilkan huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Company name dan kontak name-nya sama, huruf depannya ini M, dan untuk company name-nya juga M. Untuk soal selanjutnya di soal C, di sini kita disuruh untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Dari tabel employees dengan where hire date lebih besar 1992 bulan 12 tanggal. Kita coba run terlebih dahulu. Ini bulan 12 tanggal 10. Jadi yang muncul ini setelah tanggal 10 bulan 12 tahun 1992. Nah, di sini hire date-nya banyakkan di tahun 1993 dan di tahun 1994. Karena ini di atas setelah 1992 bulan 12 tanggal 10. Untuk soal selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari. Di sini kita menggunakan tabel orders ya. Dengan where extract dalam kurung die from egg shape date order date lebih dari 10. Kita bubaran terlebih dahulu. Nah, untuk order dalam jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Di sini sudah terdapat untuk shipper date-nya dan untuk order datanya. Nah, untuk tabelnya seperti ini dari yang lembaran. Dan untuk soal selanjutnya di soal yang ke-D, di sini tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Produknya itu 0 atau discontinued. Ini kita menggunakan tabel produk, terus where discontinued sama dengan 0 atau units in stock sama dengan 0. Lebaran.
Untuk discontinued-nya ini udah 0, terus untuk units in stock atau yang stoknya 0. Nah, untuk ini tabelnya. Untuk soal selanjutnya, tampilkan produk yang trader levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Produk yang stoknya lebih dari 100, yang tradernya levelnya kurang dari 10. Kita menggunakan tabel yang sama, yakni tabel produk dengan where trader level kurang dari 10 or units in stock lebih dari 100. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat tabelnya. Units in stock. Untuk units in stock-nya. Dan ini untuk trader levelnya. Kita ke soal yang selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini menggunakan select first name, terus last name, kita aliaskan menjadi nama. Jadi ini first name dan last name-nya kita gabungkan menjadi satu. Terus untuk start, year from, current date, hire date, ini kita aliaskan menjadi masa kerja. Lalu kita menggunakan extract, year from, current date, birth date, kita aliaskan menjadi usia. Ini kita menggunakan tabel employee dengan where extract, year from, current date, hire date, lebih dari 35 or extract, year from, current date, birth date, lebih dari 60 tahun. Ini kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini untuk masa kerjanya sudah terdapat nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun, yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, untuk usianya di sini terdapat banyak usia 73, 70, 84, dan seterusnya. Terus untuk masa kerjanya dan ini untuk tabel namanya. Untuk soal selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, di sini kita menggunakan tabel employees dengan where city in London, Seattle, dan Tacoma. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang mana di sini tabelnya merupakan orang-orang yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Untuk soal yang ke di sini kita disuruh untuk menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kita menggunakan tabel orders dengan where order date lebih dari
1996 di bulan Desember tanggal 25 and extract date from egg-shaped date order date kurang dari 20 hari. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat tabel order yang mana untuk ordernya ini untuk order datanya ini shape date-nya dan ini untuk order datanya. Untuk yang selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Yang stoknya masih lebih dari 0. Di sini kita menggunakan tabel produk. Lalu where discontinue lebih dari 0. Nah, udah terdapat tabel produknya dengan discontinue-nya lebih dari 0. Di sini ini 111. Untuk soal selanjutnya, tampilkan produk yang ID genap dan harganya di atas S5. Tabel produk dengan where produk ID modulus 2 sama dengan 0 and unit price lebih dari 5. Kita coba run. Produk yang ID genap dan harganya di atas 5. ID-nya ini sudah ID genap semua dengan unit price-nya lebih dari 5. Ini sudah lebih dari 5 dari tabelnya. Untuk soal selanjutnya, tampilkan produk yang harganya S5 sampai S10. Di sini kita disuruh untuk menggunakan between. Select bintang dari tabel produk where unit price between 5 dan 10. Nah, ini sudah menampilkan tabel produk dengan unit price-nya. Unit price-nya 5 sampai 10. Sudah sesuai 5 sampai 10. Soal yang ke F, di sini tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Dari tampilkan orders, kita menggunakan select bintang, lalu dari tabel order dengan where order date lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 and extract date from egg-shaped date order date between 20 sampai 30 hari. Penyebaran. Nah, di sini sudah menampilkan tabel order dengan maksimal between 20 sampai 30. 20 sampai 30 harinya pada shape date dan order date-nya. Untuk soal selanjutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Masih menggunakan tabel order dengan worship country in Brazil dan Italy and shape date between 1996 bulan 12 tanggal 25 dan 1997
bulan 12 tanggal 25. Kita coba run. Nah, sudah muncul di tabel ordersnya dengan shape country-nya Brazil dan Italia saja. Untuk shape date-nya dari yang dikirim pada tanggal 25 Desember sampai 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, di sini dari tahun 1996 sampai ke tahun yang 1997. Untuk soal selanjutnya, kita disuruh menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Tampilkan employee dari Seattle. Kita menggunakan tabel employee dengan where city in Seattle dan New York. Menggunakan an extract, where from, current date, lalu birth date dengan between 50 dan 60 tahun. 50 sampai 60 tahun. Kita coba run. Nah, untuk di tabel employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun ini tidak ada data yang berusia 60 sampai 60 tahun dari asal Seattle dan New York. Jadi tabelnya ini akan kosong karena tidak ada dari yang termasuk di sini. Nah, dari penjelasan where dan fungsi agregat, dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.